Saya Linda Amalia Putri dari kelas IPA B dengan NIM 207210049 akan menjelaskan tentang materi mitigasi bencana alam dan pandemi dengan pendekatan STEM. Tentunya kita tahu ya apa itu bencana alam dan juga pandemi. Tentunya bencana alam ini terjadi di semua negara dan tentunya berbeda-beda. Nah, untuk supaya kita paham apa sih bencana alam itu dan apa sih mitigasi bencana alam dan pandemi itu. Nah, untuk yang pertama yaitu mitigasi. Penjelasan dari mitigasi adalah serangkaian upaya untuk menanggulangi resiko bencana, baik berupa pembangunan fisik ataupun penyadaran terhadap masyarakat. Dan yang kedua yaitu bencana alam. Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Untuk pandemi yaitu adalah penyebaran suatu virus ataupun penyakit baru secara keseluruhan di seluruh dunia. Dan penyebab dari beberapa bencana alam yang ada di negara yaitu saya ambil ada 5 contoh dari bencana alam. Yang pertama bencana gunung meletus, yaitu penyebabnya disebabkan oleh gunung meletus cukup banyak. Beberapa di antara penyebabnya yaitu adalah peningkatan kegempaan vulkanik yang terjadi. Gempa vulkanik terjadi yaitu karena gempa bumi akibat aktivitas vulkanisme atau kegunung apian. Nah, untuk yang kedua yaitu penyebab dari tanah longsor. Tanah longsor sendiri biasanya terjadi. Penyebab tanah longsor. Tanah longsor biasa terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Adapun gaya pendorong dipengaruhi juga oleh besarnya sudut lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Untuk selanjutnya yaitu penyebab gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Selanjutnya yaitu penyebab banjir. Banjir disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya curah hujan tinggi, hujan lebat yang berkepanjangan, atau hujan deras dalam waktu singkat dapat mengakibatkan banjir. Lelehan salju. Pada musim semi, lelehan salju yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan terjadinya banjir. Untuk yang terakhir yaitu penyebab angin puting beliung, di mana gaya gesek antar udara yang naik dan turun ini akan menimbulkan arus geser memutar atau membentuk pusaran. Arus udara ini berputar semakin cepat, biasanya disertai dengan suara petir dan hujan yang deras. Inilah yang dinamakan dengan angin puting beliung.
penjelasan tentang beberapa strategi yang bisa dilakukan, seperti yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran, di mana melakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana alam dan pandemi, serta pentingnya kesadaran dalam menjaga lingkungan dan juga kesehatan. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur, yaitu mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam seperti bangunan yang kokoh dan terhubung dengan sistem evakuasi yang memadai, yaitu sistem early warning, yaitu meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana alam dan pandemi sehingga masyarakat dapat melakukan evakuasi atau persiapan yang tepat waktu. Selanjutnya yaitu pelatihan dan simulasi, melakukan pelatihan dan simulasi pada masyarakat mengenai cara bertindak saat terjadi bencana alam dan pandemi serta mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, kerjasama dan koordinasi, membangun kerjasama antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi bencana alam dan pandemi sehingga respon dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks mitigasi bencana alam, menggunakan STEAM digunakan untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan teknologi matematika dalam merancang strategi mitigasi yang efektif. Untuk itu, saya mengambil fokus penggunaan teknologi canggih pada sistem pemantauan dan sistem peringatan dini. Ini akan membantu dalam konteks mitigasi bencana alam. Konsep STEAM digunakan untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dalam merancang strategi mitigasi yang efektif. Untuk itu, saya mengambil fokus penggunaan teknologi canggih pada sistem pemantauan dan sistem peringatan diri, di mana sistem ini akan mengidentifikasi potensi bencana alam dan mempersiapkan evakuasi yang tepat. Dan untuk mitigasi pandemi, pada konsep STEAM digunakan seperti mengembangkan vaksin baru, sistem tracing kontak, pengembangan teknologi medis, serta penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai kesehatan dan kebersihan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.